Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Wildamam. Pantas saja ya, dimanapun orang-orang berjualan ini pasti laris manis, karena ini emang enak banget. Yang mau tahu resepnya? Yuk tonton videonya sampai selesai ya. Pertama kita buat dulu bubur sumsum pandannya. Ini aku gunakan 2 lembar daun pandan yang sudah dipotong-potong. Kemudian campurkan 1 bungkus santan instan. Kemudian tambahkan lagi 200 ml atau 1 gelas air. Bisa juga gunakan santan asli. Kemudian ini kita blender dan sisihkan. Selanjutnya di dalam wajan kita campurkan 100 gram tepung beras dengan setengah sendok teh garam. Kemudian tambahkan pasta pandan kurang lebih setengah sendok teh atau sesuai selera. Ini untuk menambah cantik dari warna bubur pandannya. Kemudian kita campurkan santan dan daun pandan yang tadi sudah di blender ya. Ini kita saring agar ampasnya tidak terbawa. Kemudian bisa kita tambahkan lagi air atau bisa juga santan dari kelapa murni sebanyak kurang lebih 2 gelas atau sekitar 400 sampai 500 ml. Kemudian ini kita aduk hingga tercampur rata. Lalu akan kita masak di atas kompor dengan api sedang saja hingga adonan ini matang. Nah, jika adonan sudah mulai mengental seperti ini, tetap terus aduk adonannya hingga terlihat licin dan airnya menyusut. Nah, sudah seperti ini, bubur sumsum pandannya bisa kita angkat dan sisihkan. 100 gram atau 10 sendok makan tepung beras ketan, kemudian 1/4 sendok teh garam atau sejumput juga boleh. Kemudian ini Wildamam pakai sekitar 70 sampai 80 ml air. Kemudian ini kita aduk hingga semuanya tercampur rata. Atau bisa lanjut diuleni dengan tangan hingga adonannya menyatu. Nah, kurang lebih seperti ini ya tekstur adonannya. Jadi tidak kelembekan. Nah, ini seperti ini sudah bisa kita pulung atau bisa kita bulatkan seperti ini ya. Nah, lakukan proses membulatkan semua adonannya hingga selesai. Selanjutnya kita didihkan kurang lebih 400 ml air. Kemudian kita masukkan bulatan-bulatan yang tadi sudah kita buat. Ini direbus hingga bulatannya matang dan mengapung serta airnya sudah lebih surut. Nah, sudah seperti ini, airnya sudah menyusut, kemudian bulatan-bulatannya tadi sudah matang dengan sudah mengapung dan sudah terlihat bening. Kemudian ini aku masukkan kurang lebih 100 gram gula merah yang sudah disisir halus. Ini kita aduk hingga gulanya benar-benar larut ya. Nah, jika sudah seperti ini adonannya, ini sudah matang, bisa kita matikan kompor dan diangkat dulu ya. Didihkan air, ini Wildamam menggunakan sekitar 700 ml air. Kemudian kita masukkan 50 gram sagu mutiara. Lalu tambahkan pewarna merah secukupnya sesuai selera ya. Kemudian tambahkan 1/4 sendok teh garam. Kemudian ini diaduk rata, lalu tutup dan kita masak sagu mutiaranya hingga matang. Bisa menggunakan perebusan dengan metode hemat gas atau bisa lakukan perebusan dengan api kecil
kurang lebih selama 25 hingga 30 menit hingga sagu mutiaranya matang dan bening seperti ini dan terlihat airnya juga sudah menyusut ya. Kemudian kita masukkan gula pasir kurang lebih sekitar 80 gram atau sesuai selera. Bisa kita icip saja tingkat kemanisan dari bubur sagu mutiaranya ya. Kemudian kita aduk terus hingga merata dan gulanya benar-benar larut. Kemudian buburnya ini mendidih dan airnya sudah semakin menyusut ya. Jika air di bubur sagu mutiara kalian ini terlalu banyak, kalian bisa ambil untuk menguranginya ya. Sesuaikan saja dengan selera untuk banyak tidaknya penggunaan air pada pembuatan bubur sagu mutiara ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa matikan api kompornya dan angkat serta sisihkan bubur sagu mutiaranya. Selanjutnya kita buat santan gurihnya. Ini aku gunakan 1 bungkus santan instan. Kemudian tambahkan 1 lembar daun pandan, 1/4 sendok teh garam, dan terakhir 1 gelas air atau setara 200 ml. Untuk penggunaan santan instan dan air, kalian bisa ganti dengan santan dari kelapa murni ya, sesuai selera saja. Kemudian ini kita aduk hingga rata, lalu masak di atas kompor dengan api sedang saja hingga mendidih. Kemudian untuk mengentalkan kuah santannya, beri 1 sendok makan tepung maizena yang diberi sedikit air. Kita aduk rata lalu masukkan ke adonan santannya, kemudian diaduk lagi hingga semuanya tercampur rata hingga mendidih dan mengental seperti ini. Nah, sudah seperti ini kita bisa matikan api kompornya dan diangkat ya. Terakhir kita akan buat kuah gula merahnya. Masukkan 1 gelas atau 200 ml air ke dalam wajan. Kemudian tambahkan kurang lebih sekitar 150 gram gula merah. Boleh disisir halus terlebih dahulu ya gula merahnya. Kemudian tambahkan 1 lembar daun pandan. Dan ini aku tambahkan sekitar 2 sendok makan gula pasir agar lebih manis atau sesuai selera saja ya. Kemudian ini kita aduk-aduk hingga tercampur rata dan gulanya benar-benar larut. Setelah itu kita campurkan 1 sendok makan tepung maizena dengan sedikit air, lalu diaduk rata, kemudian tuangkan ke larutan gula tadi. Lalu aduk-aduk rata kembali hingga mendidih dan mengental, kemudian bisa kita angkat dan sisihkan. Dan cara penyajiannya langsung saja kita letakkan 3 macam bubur tadi pada wadah atau piring. Kemudian disiram dengan kuah santan gurih dan kuah gula merahnya. Nah, ini dia sudah jadi. Ini namanya bubur serintil dari 3 macam jenis bubur yang disatukan. Ini enak banget. Selamat mencoba ya, semoga suka. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.